Lalu ada peluang yang bersifat perkalian, ada peluang yang bersifat pengurangan, ada peluang yang bersifat pangkat, ya, pangkat. Ada peluang, siapa yang bisa menangkap sebuah peluang itu bagus. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kemudian Anda tidak boleh asik di situ saja. Anda harus tahu kapan harus kreatif, kapan harus inovatif. Maka salah satunya adalah kekuatan membaca peluang. Ya, kekuatan membaca peluang itu sangat penting bagi Pandega. Karena peluang itu adalah kesempatan kita untuk mengeksistensikan, memberikan keberadaan kita di peluang itu, sehingga itu menjadi satu titik momentum, ya, yang namanya siapa tahu ke depan menjadi TOP. Tahu TOP? TOP itu saat yang tepat dan seterusnya menjadi kekuatan dia. Itu TOP. Ada orang yang TOP-nya dia nakal betul, tapi begitu ibunya meninggal, dia nangis, TOP di situ, akhirnya seterusnya dia nggak nakal. Dia bodoh, tapi begitu naik hutan ketemu TOP, pohon yang apa, seterusnya dia jadi pinter. Apa namanya itu? Perubahan yang TOP itu. Dia nakal, aduh, pokoknya sableng apa, tapi begitu menikah dengan X, langsung bisa berubah semua. Itu TOP. TOP itu momentum, titik momentum yang menjadi dasar seseorang berubah. TOP itu. Apa TOP itu ya bahasa Indonesianya ya? Ya, pada akhirnya itu menjadi titik perubahan semuanya drastis dari dia itu namanya TOP. Dan TOP-nya orang itu beda-beda. Ada TOP-nya dia bertemu dengan jodohnya ketika naik gunung bersama. Ada yang karena dijodohkan, ada yang karena lirik-lirikan, ada yang karena WA, ada yang karena itu TOP. Sehingga orang mengatakan aku gurung waktu nih. Ya memang gurung waktu nih, nanti suatu saat dapat TOP itu. Nah, divisi-divisi itu untuk menciptakan TOP itu. Karena TOP itu nggak akan tercipta. TOP itu ya, TOP itu nggak akan tercipta kalau tidak ada arena penciptaan. Maka kesempatan Anda menciptakan arena itu supaya mendapatkan TOP itu. Siapa tahu di Wirabumi orang 10 yang TOP 2 dalam hidupnya kelak dia menjadi petani yang hebat, pengusaha tanaman yang hebat, dan dia mengembangkan pusat benih baru, dan dia membuat bunga baru. Bunga ini, janda bolong ini apa ini namanya, janda bolong ya? Iya. Nah, janda bolong ini bagaimana kamu ciptakan daunnya itu bisa menjadi melingkar, jadi namanya janda bolong gelung, jadi daunnya bisa melingkar. Silakan. Begitu. Silakan duduk. Paham ya? Nah, oleh karena itu setelah dilantik, kamu rapat per divisi. Kemudian tentukan, karena ini kan baru kan. 1, tentukan bendera divisinya. 2, logonya sudah ada. 3, tentukan TKK-nya. 4 aja atau 5 ya, yang spesial. Dan TKK itu harus mengacu perkembangan zaman, disukai oleh anak, sukai oleh teman-teman. Logonya yang minta desainer yang bisa mendesain logo. Ya, minta desainer logonya. Kemudian
dari logo itu sebutkan di bawah keterangannya. Namanya apa, terus filosofisnya apa, manfaatnya apa, fungsinya apa, dan Anda kelak akan jadi apa. 2 lembar aja, 1 lembar atau 2 lembar, fungsinya apa. Dan nanti tiap 6 bulan sekali Anda ada acara untuk penyematan TKK. Penyematan TKK. Siapa yang menyematkan? Boleh pembina. Boleh pembina satuan. Sematkan TKK. Pasang di sini. Jadi ketika baris itu banyak kemampuanmu yang muteri logo Jawa Timur kemana nanti ada ketentuannya kan itu. Nah itu dipasang di situ. Yang unik. Dan orang tanya, ini TKK apa kok aneh? Ini TKK kok aneh? Ini divisi kami. Ini berarti dia sudah menciptakan 10 benih baru. Dia sudah menciptakan ini. Dan seterusnya. Nah, yang terpenting satu itu penataan infrastruktur di dalam divisi. Yang kedua adalah bagaimana penciptaan tadi peluang. Ya, peluang untuk pengalaman. Jadi pengalaman, yang penting kan berpengalaman dulu ya. Pengalaman. Nah, peluang itu kan ada peluang yang di depan mata. Ada peluang yang di balik mata. Ada peluang yang di bawah mata. Nah, kekuatan melihat peluang depan mata jelas. Mudah sekali. Ya kan? Kan 1 tambah 2, 1 pasti 2, pasti 3, pasti 4. Itu peluang yang mudah sekali di depan mata. Karena dia urutannya adalah hitungan 1, 2, 3, 4, pasti 5. Tapi kan ada lagi peluang yang dari 5 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu di sini 5 ditambah 4 ya kan sama dengan 15. Di sini 2 ditambah 2 sama dengan 19. Lalu ngonceki kamu, oh berarti ini dijumlahkan, jumlah tambahkan yang sini, tambah ke sini, ini jumlah lagi, tambah ke sini. Oh, saya ketemu rumusnya. Itu peluang. Ya kan? Lalu ada peluang yang bersifat perkalian. Ada peluang yang bersifat pengurangan. Ada peluang yang bersifat pangkat. Ya, pangkat. Ada peluang. Siapa yang bisa menangkap sebuah peluang itu bagus. Ya, peluang itu kan selalu ada, hanya kita saja yang tidak bisa melihatnya. Tetapi kalau Anda bisa melihat peluang, itu sebuah keberhasilan. Jadi divisi ini orangnya yang sudah tidak berpikir general, dia sudah ada fakta, kerja, implementasi. Dan pada akhirnya bulan Desember depan ada hasilnya. Pak Wira, siap Kak? Ini Desember, apa hasilmu? Kami mengeluarkan 10 TKK Kak. TKK 2 yang paling banyak, 4 orang, TKK 1 orang, TKK 3 itu 3 orang, TKK 4 2 orang, jumlahnya 10 Kak. Wah, itu ada hasilnya. Lalu di awal tahun modal kami 500 rupiah, di Desember ini uang kami 200 juta. Lalu tingkat penyebarannya kami sudah punya lokasi khusus untuk Pak Wira ini Kak. Itu di toko ini, di toko ini, di toko ini. Dan tiap hari itu produk kami Kak. Itu ada di warung ini. Jadi tiap pagi itu ada mahasiswa sebelum kuliah dia ke ngantar barang ke toko itu. Nanti sore diambil. Lalu yang ngantar dan yang ngambil mendapatkan selisih. Namanya bonus untuk uang jajan dia. Jadi Pak Wira itu tidak nunggu momen. Tapi bagaimana ada kemasan. Saya jadi ingat ketika
dulu saya menjumpai mahasiswa PGSD, dia tidak mampu, lalu kos itu tidurnya di bawah, pakaiannya diletakkan di kardus, tapi di kos itu penuh dengan kacang satu plastik gede, jajan kecil-kecil itu satu gede, dibungkusi sama dia, dibungkusi pakai lilin. Dulu, kalau sekarang sudah ada alatnya ya, bungkusi tiap mau berangkat kuliah dia ke toko-toko, titik 30, titik 30, titik 30. Sore diambil, dijaga tingkat kelembapannya, kirim lagi terus. Pada akhirnya nggak pernah minta uang ibunya, pulang malah bawa sepeda motor dan langsung ikut tes, dia pegawai negeri. Tapi sampai sekarang saya amati dia nggak meneruskan. Tapi itu betul-betul usaha individu yang ada kreativitasnya. Kan nggak susah sih beli kacang yang tak berapa kilo itu, 10 kilo, bal-balan itu, dia bungkusi, dia hitung. Kalau 1 kilo harganya sekian, saya bungkus jadi berapa? Jadi 1 kilo harganya 10.000. Bisa nggak ini saya bungkus jadi 25? Jadi keuntungan saya 15.000 tiap 1 kilo. Jadi bagi sampai 25, dia sudah punya takaran. Nah, dia jual 1.000-an. Jadi 1 kilo ketemu 25.000. Begitu seterusnya, pada akhirnya dia nggak pernah minta kiriman orang tua, kuliahnya lancar karena memang nggak ganggu kuliah, karena dia nggak sampai malam, ya cukup 1 jam untuk bungkusi, dia tidur, belajar, pagi ngantar ke toko, sorenya ngambil, itu kan paling hanya setengah jam. Jalan kaki di sekitar kampus, waktu itu kampusnya di Pecindilan sana, di Trate sana, di daerah, kan kita punya kampus di sana ya, dulu kampusnya saya datang ke sana. Nah, itu dotnya dia, dan dia sampai sekarang di samping jadi guru, dia punya usaha juga, karena dia tahu membaca peluang. Anda tahu kios-kios itu ada kerupuk-kerupuknya itu kan bukan buatan dia sendiri. Titipan orang lain yang dia beli 1 bal, ya kan? Dia nggak goreng, beli 1 bal, dibelinya mungkin 50.000, lalu dia kemas menjadi berapa, supaya bisa saya dapat 100.000. Oh, kemasannya sekian, titikkan. Sore ngambil, titiknya. Begitu seterusnya, itu peluang. Jadi itu peluang di depan mata. Ya. Peluang di depan mata. Peluang yang tidak di depan mata, di belakang mata, itu peluang inovasi. Jadi dia tidak peduli dengan apa yang ada, dia menginovasikan sesuatu, lalu disebarluaskan inovasi itu. Nah, peluang yang tidak di depan mata, di belakang mata, tapi itu sebuah peluang besar, itu contohnya Steve Jobs. Steve Jobs, tahu Steve Jobs? Steve Jobs itu orang yang menemukan Apple, orang yang menemukan Macintosh. Paham? Jadi dia lihat komputer kok besar seperti meja. Bisa nggak ya komputer ini saya jadikan seperti tas, supaya enak, bawa sana, bawa sini, bawa sana, bawa sini. Apanya yang harus diubah ya? Lalu dia ke bagian komputer. Mas, bisa nggak komputer itu saya ubah seperti tas kecil? Nggak bisa mas, itu komponennya berat. Ya sudah, saya nggak melibatkan Anda. Cari lagi, mas, bisa nggak itu mengecilkan komputer ini? Nggak bisa mas, pindah. Sampai ada satu temannya, bisa, itu bisa. Itu. Kalau semuanya diperkecil kan akan jadi kecil. Gitu. Tapi harus cari tukang pendingin, karena kipas itu harus besar itu, karena panasnya. Cari lagi. Bisa nggak kipasnya dikecilkan? Nggak bisa, Pak. Bisa nggak? Bisa, Mas. Ya udah, ikut saya. Lalu bisa nggak komponennya itu diperkecil? Bisa, Pak.
akhirnya 4 orang gabung ke mana? Steve Jobs. Gabung dia, 4 orang di garasi. Setelah bisa tahu prototipnya, tentunya pas pernah gagal ya, ada meletusnya, ada gosongnya, ada apa, buat lagi, gosong, buat lagi. Setelah jadi, yang kedua dilaksanakan, mengkomunikasikan. Pak, aku punya prototip ini, gimana mau modali? Aduh, nggak bisa, itu nggak mungkin. Nggak, telepon lagi, nggak mungkin sampai 30 kali. Ditolak orang, 30 kali tolak. Nggak bisa mas, edan loh. Kamu itu jangan gila, nggak bisa itu. Aduh, mana laku, rugi nanti uang saya untuk itu. Rugi saya nanti, nggak laku. Pak, saya punya ini. Gimana kalau tanam modal? Nggak bisa. Kamu jangan gila gitu, Steve. Nah, lalu yang terakhir ke-33 bersedia. Ya sudah, saya modalnya sekian. Jadi, akhirnya ngalahkan IBM dikalahkan waktu itu. Akhirnya jadi besar sampai sekarang. Macintosh menjadi merek yang bagus. Dari HP-nya, dari laptopnya, dari musiknya. Itulah yang namanya peluang di balik mata. Peluang yang berdasarkan gagasan kengototan seseorang. Paham ya? Gimana ya caranya timun itu nanti satu pohon buahnya banyak? Gimana caranya ya? Apa? Gimana ya tanaman ini supaya nggak sekedar nanam gini, tetapi kita bisa mengembangkan yang lain? Dijual. Oh, jualnya kemana? Peluangnya sangat banyak. Gitu ya. Lalu divisi Samapta, dia harus bisa punya dokumen peta candi di Jolotundo. Saya punya dokumen 140 candi di Gunung Jolotundo. Gunung Jolotundo itu gunung penanggungan. Saya punya dokumen 142 candi umpamanya. Saya punya peta batu yang bermotif ini. Saya punya gitu. Jadi divisi nanti di samping memberikan TKK, dia juga punya dokumen yang dicari orang dan orang lain akan belajar ke kita. Begitu. Paham ya? Makanya saya rindu nanti umpama di gudeg kita ini tiap minggu ada kayak gini. Semacam dialognya siapa, setiap dia dialog yang hadir banyak, siapa yang hadir banyak. Bisa nggak mau ketua Rajana ngundang siapa begitu? Kemudian para pembina Surabaya ada yang beri materi, gratis saja dulu sementara, gratis dan seterusnya. Jadi peluang itu ada. Dulu Racanamu, kakak-kakakmu itu uang dari gudeg, dari universitas kan 15 juta. Dia bisa sampai laporannya 250 juta. 250 juta. Di Musdega itu. Kaget saya. Ternyata dari persewaan tenda, persewaan lampu, persewaan genset, persewaan tali, persewaan tongkat, itu ketemu 250 juta. Dan ini peluang mengapa? Karena teman-teman kan banyak bina. Iya kan? Nah, bina-bina itu kalau kegiatan dibantu oleh teman-teman dan dibantu oleh media kita, kan bisa ketemu 250 juta. Nah, saya ingin teman-teman itu nanti divisi-divisi ini kreatif. Kak, Wirabumi akan mengadakan 3 hari di kampung Kemlagi atau mana itu yang tanaman hias itu, daerah Wringinanom ke utara ini, yang satu jalan itu tanaman hias semua begitu. Nah, belajar di situ. Kak, kami mau belajar di antara Kediri Tulungagung, itu di pinggir jalan kok banyak tanaman hias. Gimana sih mekanismenya? Kak, kami ngirimkan 2 orang di
taman penjual bunga, pusat penjualan bunga di Beratang. Yang ngirim itu siapa, yang nerima itu siapa, penjualannya sebenarnya berapa, sampai kamu tahu, oh ternyata barang ini 5.000 lah, dijualnya 15.000, 20.000. Itu orang ngirim satu pickup itu isinya sekian 5.000 dan dia dari daerah sini. Jadi sampai ke sana peluangnya Wirabumi. Ya. Lalu Samapta, Kak, kami Samapta itu nggak tahu nggak kalau hanya setahun sekali daki gunung, setahun sekali pemetaan. Kami punya program ini. Kami mau eksplorasi Kak, kerjasama sama Unilever, menyusuri Sungai Brantas, startnya Surabaya, finishnya di Malang, Kak. 3 hari di tengah rakit. Kak, kami akan menyusuri ini. Kak, kami begitu Wirabumi itu. Ya. Kemudian cyber, wah dia bisa main coding dia. Kak, saya sampai akan menemukan Kak, coding ini untuk masuk ke webnya orang yang begini. Coding ini begini, coding ini begini. Dia lincah. Kalau seperti itu, luar biasa. Itu kan pelajaran Sandi sebenarnya ketika berada di Penggalang. Ya, Anda kan belum tahu codingnya sama dengan yang sering saya ceritakan dulu. Sama dengan tanda tanya artinya apa? A kecil, A besar, B tanda seru artinya apa? Dan codingnya terus sampai muncul seret gitu. Nah itu cyber sampai ke sana. Tidak sekadar buat Ranala atau website, tidak sekadar menggunakan media sosial, tapi sampai tahu codingnya medsos itu apa. Kak, tiap ada kode ini itu pasti judi online. Tiap ada kode ini itu pasti ini. Kak, tiap ada kode ini itu pasti penjualan. Kan gitu. Jadi sampai tahu yang di atas itu Pak, yang di HTTPS itu kan ada kode-kode-kodenya. Anda ngeri memperhatikan kalau codingnya ini, oh ini judi online. Kalau codingnya ini, oh ini penjualan manusia ini ya. Ya, human trafficking. Kalau ini codingnya ini kan, wah hebat kalau sampai ke sana. Itu isinya utak-utak terus ngapalkan aja, oh gini. Kalau codingnya ini tentang buku ini, wah. Kalau codingnya ini film ini. Kalau codingnya ini bank, Pak. Nah, kan nyoba aja bank BCA. Ting, oh codingnya ini. Simpen. Tulis atau simpen. Bank BTN. Ting, ini. Cek. Oh sama, ternyata ada 06-nya dan ininya. Waduh, bagus. Bisa nggak sampai ke sana? Karena kamu pertama, jadi divisi ini sudah dimimpikan 10 tahun yang lalu. Sampai yang mengembangkan meninggal. Namanya Pembina Satuan Muka Narti. Ya kan? Sampai meninggal. Nah itu, kamu berhasil sekarang. Tapi 1 tahun ini, beri penanda, ibarat rumah baru, kamu harus tahu buat penanda rumahmu. Komponen-komponennya apa, benderanya apa, bila perlu sandinya apa, bila perlu tandanya apa. Begitu. Dan gak usah takut dana, karena sudah spesifik, sudah implementatif, orang-orangnya pasti berani mengeluarkan karena sudah ada keuntungan nyata. Gitu. Paham ya? Coba Samapta, eksplorasi Bromo. Nah, tambahin kurang spesifik ya. Kami mau eksplorasi suku Tengger. Oh mak, kurang spesifik kan? Eksplorasi pernikahan Tengger Bromo. Wah kesana kamu, pas ada orang nikah. Gimana sih? Terus kamu bukukan jadi buku, kamu PDF-kan, titipkan ke cyber, jual PDF-nya itu. Kak, kami mau ekspedisi
suku Samin, Samin Surosentiko di Bojonegoro. Kurang spesifik Kak, kami mau ekspedisi sunatan suku Samin Surosentiko. Wah, ke Bojonegoro terus gitu. Bisa nggak umpama? Jadi ada tantangan yang semua mau ikut. Kayak aja mau ikut kalau kamu buat poster seperti itu. Melok. Gitu. Tapi kalau naik penanggungan latihan peta kompas banyak yang nggak ikut, makanya penarono males, gitu. Ya. Jadi ada yang spesifik untuk jual untuk. Jadi divisi ini nggak boleh mati. Anda tidak boleh lebih umum dibanding Racana. Anda ini implementatif. Ada hasil. Begitu. Paham ya? Umpama YouTube-nya Racana berapa sekarang? Pengikutnya. YouTube-nya berapa? Racana. Pengikutnya berapa? Yang ikut apa namanya pengikut itu? Subscribernya berapa? Dari hari ini 1.800. Cyber punya tekad 5.000 subscribe Desember nanti. Gitu. Ya kalau biasa nggak bisa, tapi kan pakai cara. Gitu, pakai cara. Contoh, pramuka mana jadi duta di Amerika, pramuka apa ini. Ya, divisi ini punya jimat. Kan semua punya jimat ya, apa gitu ya. Jadi membuat orang saling subscribe. Gitu. 1.000 berapa tadi? 1.800. Cyber 5.000 Desember. Loh iya bisa. Kayak aja sekian sudah menjadi 35.700. Ya. Dulu ketika beritakan tokoh nasional wali kota Surabaya, artinya jadi 20.000. Ternyata bisa mendadak itu tinggi. Ya. Nah, sekarang Wirabumi, ada berapa tanaman bunga? Ini tanaman apa namanya? Ini. Tanaman hias di Sanggar ini. Identifikasikan per nama, per jenis. Ketemu 300 Kak. Tahun depan sampai Desember harus menjadi 600 jenis. Oh, gitu harus ada target realistis. Lalu cyber tadi sudah saya omongkan ya. Tahun ini berapa? Kemudian Samapta. Apa tahun ini kegiatan Samaptamu? Kami mau pemetaan Kak. Pemetaan anak cerdas di Surabaya. Kami mau pemetaan sungai itu karakteristiknya seperti apa di Surabaya. Kami mau membuat peta dan sebagainya. Paham ya? Audio Jungle. Audio Jungle.